Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Masih segarkah siang ini? Masih, alhamdulillah ya. Baiklah anak ibu semuanya, hari ini kita belajar PAIBP. Yang mana sebelum memulai pelajaran kita lanjut materi yang lalu. Untuk berdoa kita pimpin bersama atau ketua kelas saja. Iya, oke. Silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak ibu, mudah-mudahan yang kita berdoa, kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa selalu mengikuti pelajaran kita setiap harinya. Anak ibu, sebelum memulai pelajaran, ibu akan cek dulu kehadirannya. Semuanya hadir hari ini? Hadir? Alhamdulillah. Baiklah anak ibu, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana atau apa yang menjadi penyebab Nabi Muhammad itu hijrah. Untuk hari ini, materinya adalah tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad itu ke Madinah. Kemudian kita mengkaji hanya sebatas penyebabnya saja dulu ya. Untuk hari ini, kita masuk lagi apa sebenarnya melatar belakangi Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah. Baiklah anak ibu semuanya, minggu lalu kita sudah belajar tentang sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Siapa yang masih ingat? Apa saja yang menjadi penyebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Ya, silakan Andi. Oh iya, benar sekali. Ada lagi yang lain? Cukup? Iya, oke. Untuk selanjutnya, materi kita tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad ini juga ada kisah perjalanannya ya. Kemudian kisah perjalanan ini juga akan kita bahas nantinya latar belakang hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Jadi pada awalnya Nabi Muhammad itu tinggal di Mekah dan mengalami penganiayaan karena menyebarkan ajaran Islam. Namun beliau kemudian hijrah ke Madinah. Ya, jadi kisah perjalanannya itu penyebabnya itu dia berjalan atau merencanakan perjalanan dari Mekah ke Madinah itu karena terjadi penganiayaan dalam atau penyebab penganiayaannya itu karena menyebarkan ajaran Islam. Jadi alasannya itulah yang menjadi penyebab beliau kemudian hijrah ke Madinah. Baiklah anak ibu, latar belakang Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah yang pertama karena kehidupan awal ya. Jadi kehidupan awal Nabi Muhammad itu lahir di kota Mekah pada tahun 570 Masehi dari keluarga terhormat Quraisy. Kemudian yang kedua, pemberian wahyu. Ya, jadi Nabi Muhammad itu pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad itu menerima wahyu pertama dari Allah yang lalui malaikat Jibril. Kemudian yang ketiga, penyebaran Islam di Mekah itu beliau mulai menyampaikan ajaran Islam secara terbuka di Mekah. Tetapi ketika dia menyampaikan wahyu di Mekah, beliau menghadapi perlawanan dari pemuka Quraisy. Baiklah anak ibu, jadi ketika di Mekah itu Nabi Muhammad itu mengalami penganiayaan. Yang pertama, pelecehan dan penindasan. Orang-orang musyrik di Mekah pada saat itu menganiaya dan mempersekusi kaum muslim. Jadi Nabi Muslim ini masyarakat Muslim ini dianiaya oleh mereka. Mereka mencoba untuk menghentikan penyebaran Islam. Kemudian yang kedua, mereka memboikot dan diadakannya pembatasan, yang mana kaum Quraisy melakukan boikot terhadap keluarga Nabi serta para pengikutnya berusaha untuk membuat mereka menyerah. Kemudian ketiga, di Mekah itu masyarakat Mekah melancarkan serangkaian upaya pembunuhan terhadap keluarga atau terhadap Nabi Muhammad itu sendiri. Jadi itulah yang menjadi kisah perjalanan Nabi, salah satunya karena Nabi mengalami penganiayaan di Mekah.
Jadi, karena terjadinya penganiayaan tersebut, Nabi melakukan perjalanan atau hijrah ke Madinah. Jadi ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah, Nabi Muhammad disambut yang hangat oleh masyarakat saat itu. Kemudian ada terjadinya Baiat Aqabah pertama dan kedua. Pada tahun 632 Masehi, kaum Ansor dari Madinah melakukan baiat pertama dan kedua kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad juga berhasil menjalin persatuan di antara suku-suku Madinah dan mendirikan negara Islam. Setelah Nabi Muhammad tiba di Madinah, juga terjadi perubahan sosial dan politik di Madinah. Yang mana ketika Nabi Muhammad di baiat terakhir, Nabi Muhammad dan para pengikutnya berkomitmen untuk melindungi Islam dengan jiwa mereka sendiri. Kemudian lagi penyebaran peraturan Islam itu, Nabi Muhammad mengimplementasikan hukum Islam dan membangun fondasi Islam di Madinah. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad menekankan pentingnya etika dan moral yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga beliau juga menekankan sekali itu tentang etika dan moral yang tinggi tersebut. Kemudian Nabi Muhammad juga melakukan pemberian ajaran dan penyebaran Islam di Madinah. Yang mana Nabi Muhammad mendirikan madrasah untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam di Madinah. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad membangun Masjid Nabawi. Beliau membangun masjid ini sebagai tempat ibadah, sebagai pusat kegiatan umat muslim di Madinah. Kemudian juga yang ketiga, yaitu tentang penyebaran dakwah. Yang mana Nabi Muhammad mengutus para sahabat, kemudian yang berkepentingan saat itu untuk menyebarkan ajaran Islam. Kemudian yang keempat, penerimaan ajaran Islam. Yang mana ajaran Islam diterima dengan antusias oleh penduduk Madinah yang semakin bertumbuh dalam jumlah dan kekuatan yang besar. Jadi itulah kisah perjalanan Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Baiklah anak ibu semuanya, mungkin itu materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan mengenai materi ini? Iya, baiklah. Baiklah anak ibu, itulah pemberian jabaran atau ajaran dan penyebaran Islam di Madinah. Baiklah anak ibu, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Jangan lupa diulang pelajarannya di rumah. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.